Dulu tuh artinya 3 bulan yang lalu lah ya. 3 bulan yang lalu itu 3 bulan yang lalu itu atau 4 bulan yang lalu orang belajar digital marketing itu motivasinya berbeda dengan saat ini. Orang itu dulu belajar digital marketing itu motivasinya pengen tahu. Ya udahlah mau cobalah sekarang saya mau nyobain digital marketing kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang ini di bulan Syawal, usai Ramadan, kita bisa silaturahmi lagi di acara OKOC Leader Talks. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah sudah mengikuti sejak awal acara ini yang di-launching di bulan Ramadan lalu, tapi kita terus berjalan setelah Ramadan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Teman-teman, kali ini tamu kita ini sangat terkenal di dunia marketing online. Tamu kita adalah Pak Dian Martin, itu Diana, atau yang lebih dikenal Dian Martin. Nah, Pak Dian Martin ini adalah saat ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Nanti kita mau tahu apa itu asosiasinya. Namun beliau juga adalah seorang pengusaha di bidang digital. Saya sudah cukup lama juga bersama Kang Dian nih ya. Waktu itu perusahaan saya juga pernah bekerja sama dengan perusahaan Pak Dian karena kita sama-sama di perusahaan training center ya. Waktu itu tahun berapa Kang ya? 2010, 2011. Kayaknya tahun yang lalu. Ya udah hampir 10 tahun lalu malah. Ya. Jadi waktu itu Pak Dian mempunyai dan masih berjalan hingga sekarang lembaga pendidikan kursus yang berfokus pada digital transformation yang bernama babastudio.com. Ya, didirikan tahun 2003 yang sudah meluluskan banyak peserta, lebih dari 133.000 siswa ya, dan terus bertambah nih sampai sekarang. Kemudian saya juga pernah jadi kontributor di sekolahpintar.com ya Kang ya. Ya. Jadi Pak Dian juga mendirikan platform pembelajaran online yang sekarang malah justru baru booming nih karena gara-gara COVID-19 ya. Justru Pak Dian dari awal membuat platform e-learning, pembelajaran online di Indonesia sejak awal dari tahun 2010 dengan nama sekolahpintar.com. Ya, itu sangat menarik dan saya menjadi kontributor di sana khususnya di bidang UKM waktu itu ya. Kemudian juga punya aplikasi ya Bang Kang, theplaza.id ya. Iya. Theplaza.id. Kemudian ada juga beberapa bisnis lainnya, banyak di bidang digital, big data dan lain-lain dan artificial intelligence juga ya. Dan kali ini Kang Dian menghimpun ilmu-ilmunya tersebut dan pengalamannya dalam satu asosiasi yang beliau sebut sebagai dan didirikan oleh kawan-kawannya oleh para pakar digital marketing lainnya tentunya dengan nama Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Kang Dian ini sebagai ketua umumnya dan berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas edukatif digital marketing yang dijalankan melalui platform di setiap anggotanya. Nah, ini yang teman-teman kita semua akan dengarkan dari Kang Dian, Pak Dian, bagaimana asosiasi ini membantu khususnya UMKM di Indonesia. Nah, Pak Dian, bahwa OKOC ini adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja melalui wirausaha. Jadi kita akan banyak membantu masyarakat yang ingin berwirausaha, mereka menjadi pelaku UMKM tentunya, dan akhirnya mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Dan malah bisa berkembang karena lapangan kerja akan lebih banyak lagi diciptakan dari usahanya yang setelah usahanya bisa berjalan tumbuh seperti itu. Dan
kita akhirnya membantu permasalahan sosial di masyarakat, yaitu pengangguran. Akhirnya banyak lapangan kerja tercipta dari wirausaha. Dan di era COVID-19 ini malah lapangan kerja sangat dibutuhkan ya. Kita dorong mereka untuk bisa membangun usahanya sendiri, dan di era COVID ini mau tidak mau juga daya beli masyarakat menurun karena pendapatan sangat menurun income-nya, sehingga mereka mau tidak mau harus berubah melalui jalan online, jualan di online, jualan menjalankan digital marketing. Ini yang Pak Dian sudah perjuangkan supaya membantu UMKM menjalankan digital marketing udah dari beberapa tahun lalu sebelumnya. Dan ini sekarang lagi booming, semua mau tidak mau beralih ke online. Nah, mungkin berangkat dari situ Pak Dian bisa menyampaikan ke kami bagaimana strategi asosiasi ini bisa membantu, dan nanti tipsnya bagaimana tips ala Dian Martin digital marketing bagi Bapak. Silakan Pak. Dan teman-teman nanti boleh bertanya langsung melalui Instagram. Kita hanya 1 jam ya. Silakan tulis langsung, nanti saya langsung bisa catat. Silakan Pak Dian. Terima kasih. Pertama, terima kasih Kang Iin dan juga OPC Indonesia. Tadi saya mendengar visi misinya. Semoga bisa tercapai secepatnya ya, karena kondisi sekarang kan pengangguran banyak sekali terjadi, bukan cuma di negara kita, di seluruh dunia terjadi. Nah, berangkat dari situ nih, Asosiasi Digital Marketing Indonesia memang tujuannya itu bagaimana orang-orang semuanya bisa melakukan digital marketing. Jadi digital marketing itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu sulit atau gimana gitu. Nah, goal kita bagaimana agar semua orang pada bisa gitu, Kang. Jadi kalau si Air Asia kan everyone can fly, yang ini juga everyone can digital marketing gitu. Jadi kita pengen semua orang di Indonesia bisa digital marketing. Nah, apa yang kita lakukan dengan visi misi itu? Kita kemarin bikin kurikulum untuk universitas, beberapa universitas, ada Universitas Pancasila, ada juga Unpam. Kenapa kami pilih Unpam dan juga BSI? Karena angkanya itu di Unpam itu ada 90.000 mahasiswa. Dan kemudian di BSI 90.000, paling gede se-Indonesia, saya juga baru tahu. Dan paling dari segi jumlah mahasiswa ya. Dan kemudian adalah dari BSI juga kita kerjasama. Dan kemudian juga sama Kominfo, kemarin kita memberikan pelatihan buat teman-teman, sama Google, sama siapa, kita menjadi salah satu di program scholarship-nya Kominfo. Kita memberikan pelatihan gratis, totalnya mungkin udah ribuan yang gratisnya ini. Nah, digital marketing ini sekarang masalahnya adalah teman-teman semua kan pada semua mau ke digital marketing. Dulu tuh artinya 1 ataupun 3 bulan yang lalu lah ya, 3 bulan yang lalu itu atau 4 bulan yang lalu orang belajar digital marketing itu motivasinya berbeda dengan saat ini. Orang itu dulu belajar digital marketing itu motivasinya pengen tahu, ya udahlah mau cobalah sekarang saya mau nyobain digital marketing kayak gimana. Kalau gagal oke, ya masih punya source of income kok, masih punya offline. Tetapi sekarang bukan pengen tahu orang tuh. Orang masuk ke digital marketing tuh pengen hidup. Kalau nggak ke digital marketing udah susah nih. Karena bisnis itu hampir semuanya sekarang digital. Jadi teman-teman, maksud saya adalah setengah perjuangan kita nih kalau pengen menang di digital bisnis, setengahnya adalah kita mesti tahu dulu lapangannya kayak bagaimana nih, lapangan pertandingannya di digital marketing ini. Parahnya adalah sekarang motivasi orang berubah. Jadi mereka harus menang di digital marketing. Nah, akibatnya kompetisinya sangat-sangat luar biasa. Contoh, saya juga sebelum COVID ini nggak pernah live IG. Kang Iim pernah nggak live IG sebelum ini? Belum kan? Jadi akibatnya semua orang live IG semua. Dulu cuma jagoan-jagoannya aja barangkali yang live IG. Sekarang semuanya live IG. Terus kemudian semuanya punya akun IG, punya Facebook, punya YouTube. Semuanya digratisin sampai bingung mau ngapain. Semuanya melakukan hal yang sama. Bisnis itu kan marketing itu menjadi bagus ketika berbeda. Nah, ini semuanya sama semuanya. Nah, bagaimana nih sekarang? Jadi teman-teman,
situasi kondisi saat ini adalah persaingan makin ketat karena setiap orang punya motivasi berbeda dan melakukan hal yang sama. Bagaimana kita membuat diri kita berbeda? Kemarin bicara sama beberapa kampus yang nggak siap dengan situasi kali ini, mereka bingung karena biasanya mendatangkan murid itu dari aktivitas offline. Sekarang aktivitas offline udah nggak ada, jadi yang daftar ke kampusnya sedikit. Dan ini keluhan dari kampus-kampus yang kalau saya sebut namanya teman-teman tahu. Jadi dia juga bingung bagaimana platformnya barangkali belum terbiasa dengan online dan lain sebagainya. Nah, kalau mau memulai bisnis online tuh ada polanya, Kang Iim. Teman-teman, ada polanya. Pola ini kalau kita memahami polanya, nanti kita bisa membuat diferensiasi atau perbedaan-perbedaan dalam setiap pola-pola ini. Dari memulai sebuah bisnis sampai dengan kemudian kita melakukan scalable, jadi membuat bisnis kita menjadi besar, ada polanya nih di dalam digital marketing itu. Pola pertama adalah kita melakukan promosi. Di promosi ini tipikalnya ada channel-channel dalam promosi itu. Ada channel YouTube, Facebook, Google, WhatsApp, Marketplace, itu kita sebutnya channel. Channel distribusi. Kita mencoba menyampaikan apa yang kita tahu, produk kita, kelebihan kita melalui channel-channel tersebut. Di channel ini, di pola 1, semua mainnya di sana nih, di channel tersebut. Ini ada karakteristik dari channel. Kalau produk Anda murah dan unik, jualah di marketplace. Karena orang-orang yang masuk ke marketplace, kalau bahasa Sunda tuh jadi pedit. Jadi orang kalau masuk marketplace, bawaannya nyarinya kliknya produk termurah. Udah produk termurah, terus kemudian dia bandingin lagi dari marketplace lain gimana. Di marketplace lain kalau ada yang lebih murah lagi, ya udah pilih yang di marketplace lain dia. Jadi orang di marketplace itu sangat-sangat price sensitive. Jadi karakteristik di promosi untuk channel marketplace adalah price sensitive. Solusinya teman-teman harus unik. Uniknya bagaimana? Berikan penawaran yang berbeda dengan menambahkan sesuatu sehingga nggak perang harga. Kedua, kalau produk Anda jasa, itu paling enak dijual di 2 tempat sebenarnya sekarang. Di YouTube, atau YouTube, Instagram, dan Google. Itu paling top ya, paling top untuk penjualan produk jasa. Jadi ilmunya adalah di Google itu SEO dan SEM, di YouTube juga bisa beriklan, di Instagram juga beriklan. Setelah pola 1 nih promosi, terus kita masuk ke pola selanjutnya. Di pola selanjutnya itu adalah orang-orang akan melakukan 2 hal. Ngadain acara gratis, ikuti seminar saya gratis ABCD bla bla bla, atau seminar murah ya. Jadi dari satu promosi ada acara. Ada acara, di acara itu orang-orang akan memberikan 2 hal, seminar gratis ataupun edukasi ataupun apa, karena di dalam sosial media dan juga digital ini yang paling penting adalah trust, Nah, di pola yang kedua ini, teman-teman semua, tujuan kita sebenarnya itu adalah membuat orang-orang teredukasi dengan produk kita di pola yang kedua ini. Setelah terjadi edukasi di pola yang kedua, ini ada 2 cabang nih Kang Iim. Kalau produk Anda adalah high price, low quantity, biasanya ngadain misalnya workshop mahal ataupun produk mahal. Itu yang jalur pertama. Jalur kedua dari sana adalah kita menjual berbagai macam produk. Kecil, tetapi harga dari masing-masing produk ini kalau dibulatkan akan menjadi income yang menarik untuk kita. Jadi dalam edukasi tersebut, kita perlu memberitahukan produk-produk kita, misalnya ini konsumsi harian kamu gini, ini konsumsi bulanan kamu pakainya produk saya yang ini. Jadi itu tahapannya teman-teman, ada promosi, terus kemudian ada acara edukasi untuk kita, terus kemudian terbagi 2, high price tapi low quantity, atau high quantity tapi low price. Nah, untuk yang high quantity tapi low price, solusinya adalah reseller. Reseller atau cabang itu adalah solusinya. Teman-teman bisa bertanya, produk saya produk konsumtif nggak? Terus kemudian low price, tapi pengennya high quantity, terjual banyak. Solusinya adalah reseller, cabang, ataupun franchise. Tetapi kalau misalnya high price, solusinya adalah selalu membuat model baru dan dikoneksikan dengan selebriti. Makanya pakai buzzer, pakai selebriti yang cocok dengan produk kita. Kira-kira secara simpel sih situasinya sekarang, Kang. Nah, teman-teman nih harus mulai memikirkan
semua orang kalau melakukan cara yang sama, yang penting di tiap tahapan itu teman-teman bisa melakukan diferensiasi. Karena hampir semua orang sekarang tuh motivasinya bukan lagi pengen tahu, tapi pengen hidup. Jadi agak-agak berat. Kira-kira itu tahapan ininya, Kang. Iya. Membangun trust ya. Jadi tahapannya ada dua, teman-teman. Promosi yang pertama, yang kedua adalah edukasi. Edukasi ini membangun trust dan kita memposisikan produk kita di yang high price atau tadi low price. Nah, teman-teman boleh langsung bertanya ya, silakan. Saya sambil menggali dari Pak Dian Martin. Jadi kalau yang tadi disebutkan juga bahwa yang pertama, yang paling bagus kalau di sosial media itu di YouTube, kemudian di Google tuh ada tadi SEO, SEM ya. Mungkin terus kemudian di Instagram juga pasang iklan juga di Instagram. Kemudian di marketplace. Yang paling efektif sekali untuk teman-teman di UKM dari yang tadi disebutkan, platform mana Kang yang cocok untuk UKM yang biasanya mereka ini ada pertanyaan dari Mas Azwar Genius 89. Jadi online sementara di Indonesia masih banyak, katanya masih banyak pasar tradisional yang mungkin harus diutamakan UKM yang digalakkan. Nah, penyederhanaan pasar katanya. Jadi mereka biasa berjualan di pasar tradisional. Nah, kalau secara perpindahannya ke online, mana yang platform yang cocok untuk teman-teman yang biasa di pasar tradisional tersebut? Platform yang paling sangat sederhana, yang paling cocok bisa dilakukan dari menit ini juga adalah WhatsApp Group. Itu yang pertama. Nggak usah pakai. Saya kebetulan di status saya tuh ada buku-buku tentang WhatsApp marketing. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di akun Instagram saya. Saya biasanya posting juga mengenai WhatsApp marketing. Jadi cara postingnya gimana dan apanya udah ada di situ. Itu yang bisa langsung dilakukan nanti sore abis ini, ya udah promosikan, tapi ada caranya memang. Ada caranya. Kedua, setelah WhatsApp marketing, kalau misalnya udah dapat order, kan itu dilakukan Kang Im ya. Saya misalnya order apa sayuran nih kemarin kalau nggak salah ke GoFood atau apa ya, istri di rumah order. Terus setelah dia order, apa yang dia lakukan? Dianya nawarin, order ke saya aja langsung lah, kata dia. Berarti kan dia telah melakukan langkah marketing pertama. Dia kemudian melakukan promosi dirinya kepada saya sebagai pengguna. Dan kemudian karena saya deket loh rumahnya kan, ibu rumahnya di Kemayoran, saya juga deket pasar di Sunter. Oh iya ya, mendingan sama kamu aja kalau gitu. Ya udah, dapatlah dia satu klien. Dan satu klien ini karena tipikal produknya lifetime value-nya panjang ya udah order terus kan. Setiap minggu order sayuran ke dia. Itu langkah sederhana yang bisa kita lakukan dan teman-teman juga pasti merasakan sehari-hari udah banyak yang menawarkan tentang jasanya di WhatsApp group itu. Platform kedua yang simple, kalau teman-teman mau coba dengan biaya yang nol adalah Facebook Marketplace. Facebook Marketplace banyak yang belum manfaatkan tuh ya. Banyak yang belum memanfaatkan Marketplace di Facebook tuh. Yes. Kenapa saya bilang Facebook Marketplace? Karena belum banyak yang memanfaatkan. Belum banyak yang memanfaatkan. Teman-teman di asosiasi itu yang paling biasa ya, anak-anak SMK jualan gitu, itu satu hari 10 sampai 15 setiap hari terus-menerus satu orang. Terus kalau tinggal punya beberapa orang gitu. Teman-teman kita yang paling gokil lah jual di situnya kira-kira 2.000 sampai 2.500 per hari penjualannya. 2.000 sampai 2.500 per hari penjualannya melalui Facebook Marketplace. Nah, terus kalau sudah Facebook Marketplace bisa, bolehlah main ke Marketplace biasa. Nah, Marketplace biasa kalau nggak mau main, kita bisa manfaatin Kang. Jadi delivery sama transaksinya dari Marketplace ternama, misalnya Tokopedia, Shopee yang menyediakan layanan COD. Tapi jualannya di Instagram, jualannya di Shopee, jualannya di Instagram, di Facebook, tapi pengiriman melalui Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita 100% menyerahkan cuman produk aja ke Marketplace itu sama aja kita bersaing sama 7 juta UKM lain yang ada di sana.
Jadi ketika banyak loh, saya ketemu orang-orang bilang gini, saya udah taruh tuh di marketplace, udah gimana kok nggak ada penjualan? Bapak, Ibu, di marketplace itu ada 7 juta orang selain kita di dalam satu platform, lebih bahkan saat ini. Dan semuanya jualan yang produknya mirip-mirip, maka mereka masang iklan, Kak. Mereka masang iklan, atau kalau kita mau pinter-pinter, jualannya di WA, kasih linknya ke marketplace untuk transaksinya. Sialnya nih, sialnya kalau produknya nggak unik, pas dia masuk ke marketplace, kita promosi di WhatsApp nih misalnya. Kang Im, nih saya jualan minuman kunyit sehat, terus kemudian Kang Im mau beli gitu ya, pas diklik masuk ke marketplace, di bawahnya ada produk sejenis. Wah, dia bisa jadi kita promosiin produk orang. Nah, ini sebenarnya bisa diakalin, kita sendiri yang beli agar terkirimkan ke dalam klien kita. Jadi manfaatkan marketplace untuk teman-teman yang baru, manfaatkan marketplace untuk fasilitas pembayaran dan delivery-nya. Karena ketika pembayaran dan delivery-nya mudah, orang senang sama kita. Kalau misalnya belanja bisa bayar di Alfa, itu asik banget. Kalau pribadi, kita kan nggak bisa melakukan itu. Misalnya toko Dian Martin nih, saya promosi lewat WA. Anda bisa bayar di Alfamart, di mana kan nggak bisa saya. Nah, kita menggunakan marketplace untuk mempermudah pembayaran dan pengiriman, tapi promosinya bisa menggunakan channel-channel lain. Kira-kira gitu, Kang, itu tahapan yang bisa dilakukan WhatsApp, Facebook Marketplace, marketplace yang biasa. Saya juga kebetulan kan sering mengeluarkan data-data. Insya Allah dalam waktu 3 atau 4 hari ke depan saya akan memberikan data di bulan April Mei ini dibandingkan Januari mengenai penjualan di digital di Indonesia. Contoh ya teman-teman, dari pertama kali berdiri di Shopee atau Tokopedia, saya lupa, kategori yang paling laku itu adalah kategori kesehatan. Jumlah transaksinya kalau berdasarkan yang terdisplay di website, jadi teman-teman dengan crawling lah, dengan dihitung juga, dikonfirmasi ulang, itu kita lihat dari informasi website, jumlahnya 13,4 triliun. 13,4 triliun hanya untuk kesehatan doang ya. Kesehatan doang. Transaksi Tokopedia di bulan Maret tahun lalu 18 triliun sebulan. 18 triliun sebulan. Nah, sekarang saya lihat dari BI baru mengeluarkan bulan April tahun ini dari 14 marketplace itu transaksinya 26 triliun per bulan. Nah, ini harus menjadi pertanyaan sebenarnya. Saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri nih. Ini 26 triliun per bulan itu kecil apa gede sih? Saya nggak tahu tuh. Kalau dihitung sama nilai ekonomi Indonesia kan 1,1 triliun US dollar. Ya kecil sekali dari total ekonomi, nilai ekonomi kita kan 1,1 triliun di peringkat ke-16 dunia kan kita. Tapi angka 26 triliun ini saya pikir lebih gede dari penjualan di mall deh kayaknya, Kang. Benar nggak sih penjualan sebulannya 26 triliun? Barangkali lebih gede dari di mall. Cuman yang jadi pertanyaan bagi kita adalah itu 26 triliun itu larinya merata ke 7 juta orang sebagai yang masang di marketplace ya UKM, 7 juta UKM, atau larinya cuma ke 10% yang jago jualan. Ya. Nah, itu saya akan mengeluarkan datanya. Saya akan mengeluarkan datanya. Jangan-jangan kita memperbesar unicorn itu hanya memperbesar 10% UKM yang sebenarnya bukan UKM lagi. Nah, saya mau tahu pemerataan transaksi di marketplace Indonesia seperti apa. Insya Allah dalam hitungan hari kita akan keluarin, jadi kita tahu larinya. Nah, produk yang paling laku, Kang Iim sama teman-teman semua, dengarnya kaget. Nomor 1 dari 13,4 triliun itu, nomor 1 produknya adalah obat penurun berat badan. Obat penurun berat badan itu menempati posisi pertama dan kira-kira 60% dari itu jumlah transaksinya. Sialnya itu terkirimnya ke luar negeri karena produsennya dari Singapura, mereknya satu merek dan kita tahu. Terus itu kemudian penjualannya di daerah yang paling besar di daerah Banten penjualnya. Nah, kalau kita tahu data itu, nomor 1 adalah obat penurun berat badan, nomor 2 apa nih? Nomor 2 adalah pemutih wajah. Jadi itu adalah masuk ke dalam kategori kesehatan tuh itu, pemutih wajah sama obat penurun berat badan. Nah, teman-teman, kalau kita tahu itu,
tentu UKM sebenarnya bisa dong bikin jamu-jamunya apa gimana yang produksi kita dan bagus. Terus kita kalau misalnya kenal sama penjualnya yang memang menjual barang di sana, kita tinggal hubungin. Ini produk lokal, ini bisa. Soalnya kalau gerakan ini gerakan sosial dan pemerintah, saya pikir produk kita bisa luar biasa karena transaksi 26 triliun laporan BI beberapa hari yang lalu itu saya pikir adalah sebuah transaksi yang cukup untuk beberapa orang. Kan kita ngeluarin bantuan untuk BLT berapa triliun kan ya. Ini transaksi marketplace saja 26 triliun. Nah, ini itu udah rame kan? Udah rame tuh bantuan, maksudnya kontra ini itulah gitu. Tapi transaksi 26 triliun di marketplace per bulan tuh. Terus-menerus di 14. Biasanya Kang itu 30 triliun Kang per bulan tahun lalu, tapi karena masa seperti ini dia turun menjadi 26 triliun, turun 4 triliun. Kira-kira gitu Kang. Oke, menarik. Jadi justru yang paling laku nih di sektor kesehatan, tapi dalam terakhir-terakhir ini malah obat penurun berat badan masih nomor 1 ya. Dan teman-teman jadi manfaatkan marketplace yang ada. Tadi minimal aja coba marketplace yang di Facebook, karena memang Facebook itu teman-teman kita sendiri ya, jadi daya tarik untuk membeli produk kita dia lebih ingin gitu. Dan kemudian ada 14 marketplace yang nilai per bulannya ini 26 triliun data dari BI. Tertinggi ini di Tokopedia, kemudian Shopee. Dan Kang Martin, kalau melihat ini tolak ukurnya apa Kang untuk sebuah keberhasilan usaha lewat digital marketing? Dan saya juga khawatir banget tadi kalau ternyata hanya 10% yang jago digital marketing aja yang menguasai 26 triliun ini. Dan saya juga lebih khawatir lagi karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang tadi di mall-mall itu juga udah turun di digital marketing, dia udah punya official store di marketplace besar. Jadi kalau dari sisi UMKM, tolak ukur apa yang mereka bisa nilai bahwa mereka udah berhasil untuk mencapai itu di digital marketing? Pertama-tama teman-teman, kalau saya tuh pikir ya, keberhasilan kita itu ketika bisa merubah penghasilan bisnis menjadi, kan ada gini, orang tuh takut berbisnis karena ketidakpastian. Makanya high risk, high return kan gitu. Kalau Anda telah mampu merubah bisnis Anda dengan digital marketing dari ketidakpastian menjadi kepastian, contohnya adalah, misalnya kita berlangganan Netflix setiap bulan 100.000. Kalau dia punya 1.000 pelanggan, ya udah 100.000 kali 1.000, udah pasti itu dia sebulan dapatnya segitu. Jadi kalau Anda dengan digital marketing telah berhasil bilang ke banyak orang ataupun diri sendiri melihat catatan di buku gitu, wah, saya mah udah tahu kok penjualan bulanan saya sekian. Jadi kalau kita memiliki langganan, Kang. Jadi goal tertinggi dari bisnis digital kita adalah langganan. Dulu sulit ketika offline, tetapi ketika online, contoh saya memakai layanan Gojek, Grab, ataupun macam-macam, dan saya menjadi pelanggan itu. Saya memakai Netflix, saya memakai Spotify, saya menjadi orang yang pasti membayar per bulan. Maka dari itu teman-teman semua, di Amerika saat ini penantang terbesar Amazon yang dianggap rajanya dunia nih sekarang, karena orang nomor terkaya di dunia kan sekarang nomor 1 adalah pemilik Amazon itu, pikir nggak bisa dilawan nih si Amazon ini. Orang-orang pikir Amazon tuh siapa yang mau ngelawan. Tetapi 1 tahun yang lalu sahamnya itu agak stagnan ketika ada saingannya yang namanya Shopify. Shopify ini memungkinkan ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun di Amerika memiliki toko sendiri. Dan sekarang Shopify itu sahamnya naik sudah mulai menakutkan bagi Amazon sekalipun. Jadi maksudnya adalah akan ada tren setiap orang memiliki website sendiri. Memiliki toko sendiri, itu kesuksesan, Kang. Kenapa? Karena begini, ketahuilah tujuan kita memiliki website itu awalnya tujuannya adalah memiliki database. Jadi kalau teman-teman nanya kesuksesan digitalnya itu apa? Apakah Anda memiliki database dan apakah database itu menjadi pelanggan? Karena kalau dia nggak jadi pelanggan, berarti itu bukan bisnis digital. Bisnis digital tuh bisa kita olah terus. Jadi ada cross-selling, upselling, dia beli baju, ditawarin celana ditawarin kacamata, ditawarin macam-macam.
dari database yang sama. Jadi ada yang pernah nanya ke saya UKM, kapan saya tepatnya punya website? Pertanyaannya kurang tepat. Pertanyaannya kenapa Bapak atau Ibu punya website? Kita punya website itu tujuannya adalah punya database. Jadi orang misalnya nih beriklan di Instagram, kumpulin tuh nomor WA-nya. Karena mencari customer baru akan selalu lebih sulit daripada memaintain customer yang sudah ada. Jadi teman-teman, tolak ukurnya adalah dari seberapa bisa Anda merubah bisnis ini menjadi sebuah kepastian karena Anda memiliki database. Dan ini adalah privilege, ini adalah promosi, kemudian memberikan edukasi. Ya. Membangun trust ya. Jadi tahapannya ada dua teman-teman. Promosi yang pertama, yang kedua adalah edukasi. Edukasi ini membangun trust dan kita memposisikan produk kita di yang high price atau tadi low price. Nah, teman-teman boleh langsung bertanya ya, silakan. Saya sambil menggali dari Pak Dian Martin. Jadi kalau yang tadi disebutkan juga bahwa yang pertama, yang paling bagus kalau di sosial media itu di YouTube, kemudian di Google tuh ada tadi SEO, SEM ya. Mungkin terus kemudian di Instagram juga pasang iklan juga di Instagram. Kemudian di marketplace. Yang paling efektif sekali untuk teman-teman di UKM dari yang tadi disebutkan, platform mana Kang yang cocok untuk UKM yang biasanya mereka ini ada pertanyaan dari Mas Azwar Genius 89. Jadi online sementara di Indonesia masih banyak, katanya masih banyak pasar tradisional yang mungkin harus diutamakan UKM yang digalakkan. Nah, penyederhanaan pasar katanya. Jadi mereka biasa berjualan di pasar tradisional. Nah, kalau secara perpindahannya ke online, mana yang platform yang cocok untuk teman-teman yang biasa di pasar tradisional tersebut? Platform yang paling sangat sederhana, yang paling cocok bisa dilakukan dari menit ini juga adalah WhatsApp Group. Itu yang pertama. Nggak usah pakai. Saya kebetulan di status saya tuh ada buku-buku tentang WhatsApp marketing. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di akun Instagram saya. Saya biasanya posting juga mengenai WhatsApp marketing. Jadi cara postingnya gimana dan apanya udah ada di situ. Itu yang bisa langsung dilakukan nanti sore abis ini ya udah promosikan, tapi ada caranya memang. Ada caranya. Kedua, setelah WhatsApp marketing, kalau misalnya udah dapat order, kan itu dilakukan Kang Im ya. Saya misalnya order apa sayuran nih kemarin kalau nggak salah ke GoFood atau apa ya, istri di rumah order. Terus setelah dia order, apa yang dia lakukan? Dianya nawarin, order ke saya aja langsung lah, kata dia. Berarti kan dia telah melakukan langkah marketing pertama. Dia kemudian melakukan promosi dirinya kepada saya sebagai pengguna. Dan kemudian karena saya deket loh rumahnya kan, ibu rumahnya di Kemayoran, saya juga deket pasar di Sunter. Oh iya ya, mendingan sama kamu aja kalau gitu. Ya udah, dapatlah dia satu klien. Dan satu klien ini karena tipikal produknya lifetime value-nya panjang ya udah order terus kan. Setiap minggu order sayuran ke dia. Itu langkah sederhana yang bisa kita lakukan dan teman-teman juga pasti merasakan sehari-hari udah banyak yang menawarkan tentang jasanya di WhatsApp Group itu. Platform kedua yang simple, kalau teman-teman mau coba dengan biaya yang nol adalah Facebook Marketplace. Facebook Marketplace banyak yang belum manfaatkan tuh ya. Banyak yang belum memanfaatkan Marketplace di Facebook tuh. Yes. Kenapa saya bilang Facebook Marketplace? Karena belum banyak yang memanfaatkan. Belum banyak yang memanfaatkan. Teman-teman di asosiasi itu yang paling biasa ya, anak-anak SMK jualan gitu, itu satu hari 10 sampai 15 setiap hari terus-menerus satu orang. Terus kalau tinggal punya beberapa orang gitu. Teman-teman kita yang paling gokil lah jual di situnya kira-kira 2.000 sampai 2.500 per hari penjualannya. 2.000 sampai 2.500 per hari penjualannya melalui Facebook Marketplace. Nah, terus kalau sudah Facebook Marketplace bisa, bolehlah main ke Marketplace biasa. Nah, Marketplace biasa kalau nggak mau main, kita bisa manfaatin Kang. Jadi delivery sama transaksinya dari Marketplace ternama, misalnya Tokopedia, Shopee yang menyediakan layanan COD.
tapi jualannya di Instagram, jualannya di apa namanya di Shopee, jualannya di Instagram, di Facebook, tapi pengiriman melalui Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita 100% menyerahkan cuman produk aja ke marketplace itu sama aja kita bersaing sama 7 juta UKM lain yang ada di sana. Jadi ketika banyak loh, saya ketemu orang-orang bilang gini, saya udah taruh tuh di marketplace, udah gimana kok nggak ada penjualan? Bapak, Ibu, di marketplace itu ada 7 juta orang selain kita di dalam satu platform, lebih bahkan saat ini. Dan semuanya jualan yang produknya mirip-mirip, maka mereka masang iklan, Kak. Mereka masang iklan, atau kalau kita mau pinter-pinter, jualannya di WA, kasih linknya ke marketplace untuk transaksinya. Sialnya, kalau produknya nggak unik, pas dia masuk ke marketplace, kita promosi di WhatsApp nih misalnya. Kang Im, nih saya jualan minuman kunyit sehat, terus kemudian Kang Im mau beli gitu ya, pas diklik, masuk ke marketplace, di bawahnya ada produk sejenis. Wah, dia bisa jadi kita promosiin produk orang. Nah, ini sebenarnya bisa diakalin, kita sendiri yang beli agar terkirimkan ke dalam klien kita. Jadi manfaatkan marketplace untuk teman-teman yang baru, manfaatkan marketplace untuk fasilitas pembayaran dan delivery-nya. Karena ketika pembayaran dan delivery-nya mudah, orang senang sama kita. Kalau misalnya belanja bisa bayar di Alfa, itu asik banget. Kalau pribadi, kita kan nggak bisa melakukan itu. Misalnya toko Dian Martin nih, saya promosi lewat WA. Anda bisa bayar di Alfamart, di mana kan nggak bisa saya. Nah, kita menggunakan marketplace untuk mempermudah pembayaran dan pengiriman, tapi promosinya bisa menggunakan channel-channel lain. Kira-kira gitu, Kang, itu tahapan yang bisa dilakukan WhatsApp, Facebook Marketplace, marketplace yang biasa. Saya juga kebetulan kan sering mengeluarkan data-data. Insya Allah dalam waktu 3 atau 4 hari ke depan saya akan memberikan data di bulan April Mei ini dibandingkan Januari mengenai penjualan di digital di Indonesia. Contoh ya teman-teman, dari pertama kali berdiri di Shopee atau Tokopedia, saya lupa, kategori yang paling laku itu adalah kategori kesehatan. Jumlah transaksinya kalau berdasarkan yang terdisplay di website, jadi teman-teman dengan crawling lah, dengan dihitung juga, dikonfirmasi ulang, itu kita lihat dari informasi website, jumlahnya 13,4 triliun. 13,4 triliun hanya untuk kesehatan doang ya. Kesehatan doang. Transaksi Tokopedia bulan Maret tahun lalu, di bulan Maret tahun lalu 18 triliun sebulan. 18 triliun sebulan. Nah, sekarang saya lihat dari BI baru mengeluarkan bulan April tahun ini dari 14 marketplace itu transaksinya 26 triliun per bulan. Nah, ini harus menjadi pertanyaan sebenarnya. Saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri nih. Ini 26 triliun per bulan itu kecil apa gede sih? Saya nggak tahu tuh. Kalau dihitung sama nilai ekonomi Indonesia kan 1,1 triliun US dollar. Ya kecil sekali dari total ekonomi, nilai ekonomi kita kan 1,1 triliun di peringkat ke-16 dunia kan kita. Tapi angka 26 triliun ini saya pikir lebih gede dari penjualan di mall deh kayaknya, Kang. Benar nggak sih penjualan sebulannya 26 triliun? Barangkali lebih gede dari di mall. Cuman yang jadi pertanyaan bagi kita adalah itu 26 triliun itu larinya merata ke 7 juta orang sebagai yang masang di marketplace ya UKM, 7 juta UKM, atau larinya cuma ke 10% yang jago jualan. Ya. Nah, itu saya akan mengeluarkan datanya. Saya akan mengeluarkan datanya. Jangan-jangan kita memperbesar unicorn itu hanya memperbesar 10% UKM yang sebenarnya bukan UKM lagi. Nah, saya mau tahu pemerataan transaksi di marketplace Indonesia seperti apa. Insya Allah dalam hitungan hari kita akan keluarin, jadi kita tahu larinya ke. Nah, produk yang paling laku, Kang Iim sama teman-teman semua, dengarnya kaget. Nomor 1 dari 13,4 triliun itu, nomor 1 produknya adalah obat penurun berat badan. Obat penurun berat badan itu menempati posisi pertama dan kira-kira 60% dari itu jumlah transaksinya. Sialnya itu terkirimnya ke luar negeri karena produsennya dari Singapura, mereknya satu merek dan kita tahu.
Terus itu kemudian penjualannya di daerah yang paling besar di daerah Banten penjualnya. Nah, kalau kita tahu data itu, nomor 1 adalah obat penurun berat badan, nomor 2 apa nih? Nomor 2 adalah pemutih wajah. Jadi itu adalah masuk ke dalam kategori kesehatan tuh itu, pemutih wajah sama obat penurun berat badan. Nah, teman-teman, kalau kita tahu itu, tentu UKM sebenarnya bisa dong bikin jamu-jamunya apa gimana yang produksi kita dan bagus. Terus kita kalau misalnya kenal sama penjualnya yang memang menjual barang di sana, kita tinggal hubungin. Ini produk lokal, ini bisa. Soalnya kalau gerakan ini gerakan sosial dan pemerintah, saya pikir produk kita bisa luar biasa karena transaksi 26 triliun laporan BI beberapa hari yang lalu itu saya pikir adalah sebuah transaksi yang cukup untuk beberapa orang. Kan kita ngeluarin bantuan untuk BLT berapa triliun kan ya. Ini transaksi marketplace saja 26 triliun. Nah, ini itu udah rame kan? Udah rame tuh bantuan, maksudnya kontra ini itulah gitu. Tapi transaksi 26 triliun di marketplace per bulan tuh. Terus-menerus di 14. Biasanya Kang itu 30 triliun Kang per bulan tahun lalu, tapi karena masa seperti ini dia turun menjadi 26 triliun, turun 4 triliun. Kira-kira gitu, Kang. Oke, menarik. Jadi justru yang paling laku nih di sektor kesehatan, tapi dalam terakhir-terakhir ini malah obat penurun berat badan masih nomor 1 ya. Dan teman-teman jadi manfaatkan marketplace yang ada. Tadi minimal aja coba marketplace yang di Facebook, karena memang Facebook itu teman-teman kita sendiri ya, jadi daya tarik untuk membeli produk kita dia lebih ingin gitu. Dan kemudian ada 14 marketplace yang nilai per bulannya ini 26 triliun data dari BI. Tertinggi ini di Tokopedia, kemudian Shopee. Dan Kang Martin, kalau melihat ini tolak ukurnya apa Kang untuk sebuah keberhasilan usaha lewat digital marketing? Dan saya juga khawatir banget tadi kalau ternyata hanya 10% yang jago digital marketing aja yang menguasai 26 triliun ini, dan saya juga lebih khawatir lagi karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang tadi di mall-mall itu juga udah turun di digital marketing, dia udah punya official store di marketplace besar. Jadi kalau dari sisi UMKM, kalau ukur apa yang mereka bisa nilai bahwa mereka udah berhasil untuk mencapai itu di digital marketing? Pertama-tama teman-teman, kalau saya tuh pikir ya, kita keberhasilan kita itu ketika bisa merubah penghasilan bisnis menjadi, kan ada gini, orang tuh takut berbisnis karena ketidakpastian. Makanya high risk, high return kan gitu. Kalau Anda telah mampu merubah bisnis Anda dengan digital marketing dari ketidakpastian menjadi kepastian, contohnya adalah, misalnya kita berlangganan Netflix setiap bulan 100.000. Kalau dia punya 1.000 pelanggan, ya udah 100.000 kali 1.000, udah pasti itu dia sebulan dapatnya segitu. Jadi kalau Anda dengan digital marketing telah berhasil bilang ke banyak orang ataupun diri sendiri melihat catatan di buku gitu, wah, saya mah udah tahu kok penjualan bulanan saya sekian. Jadi kalau kita memiliki langganan, Kang. Jadi goal tertinggi dari bisnis digital kita adalah langganan. Dulu sulit ketika offline, tetapi ketika online, contoh saya memakai layanan Gojek, Grab, ataupun macam-macam, dan saya menjadi pelanggan itu. Saya memakai Netflix, saya memakai Spotify, saya menjadi orang yang pasti membayar per bulan. Maka dari itu teman-teman semua, di Amerika saat ini penantang terbesar Amazon yang dianggap apa namanya rajanya dunia nih sekarang, karena orang nomor terkaya di dunia kan sekarang nomor 1 adalah pemilik Amazon itu. Pikir nggak bisa dilawan nih si Amazon ini. Orang-orang pikir Amazon tuh siapa yang mau ngelawan. Tetapi 1 tahun yang lalu sahamnya itu agak stagnan ketika ada saingannya yang namanya Shopify. Shopify ini memungkinkan ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun di Amerika memiliki toko sendiri. Dan sekarang Shopify itu sahamnya naik sudah mulai menakutkan bagi Amazon sekalipun. Jadi maksudnya adalah akan ada tren setiap orang memiliki website sendiri. Memiliki toko sendiri, itu kesuksesan, Kang. Kenapa? Karena begini, ketahuilah tujuan kita memiliki website itu
awalnya tujuannya adalah memiliki database. Jadi kalau teman-teman nanya kesuksesan digitalnya itu apa? Apakah Anda memiliki database dan apakah database itu menjadi pelanggan? Karena kalau dia nggak jadi pelanggan, berarti itu bukan bisnis digital. Bisnis digital tuh bisa kita olah terus. Jadi ada cross-selling, upselling, dia beli baju, ditawarin celana, celana ditawarin kacamata, ditawarin macam-macam dari database yang sama. Jadi ada yang pernah nanya ke saya UKM, kapan saya tepatnya punya website? Pertanyaannya kurang tepat. Pertanyaannya kenapa Bapak atau Ibu punya website? Kita punya website itu tujuannya adalah punya database. Jadi orang misalnya nih beriklan di Instagram, kumpulin tuh nomor WA-nya. Karena mencari customer baru akan selalu lebih sulit daripada memaintain customer yang sudah ada. Jadi teman-teman, tolak ukurnya adalah dari seberapa bisa Anda merubah bisnis ini menjadi sebuah kepastian karena Anda memiliki database. Dan ini adalah privilege, ini adalah feature yang hanya ada di dunia digital. Dulu waktu offline susahnya minta ampun. Kalau masuk ke mall, orang masih pakai ceklek-ceklek ngitungin kita jumlahnya. Sampai hari ini. Tapi ketika di digital, semuanya itu bisa kita ukur, kita bisa email lagi, WA lagi, dan lain sebagainya. Gitu, Kang, kira-kira. Ya, oke. Ya, Kang. Jadi ini karena masih banyak juga ternyata saya baca komen-komen yang ada, yang mereka baru mulai usaha di tengah pandemik ini, terus langsung kena wabah ini, kemudian mau tidak mau belajar di online. Dan kemudian mereka ya berusaha terus-menerus. Nah, karena baru sebenarnya. Tadi saya menarik Kang Dian menyampaikan ada solusinya adalah reseller tadi ya, menjadi reseller. Ada banyak nggak platform-platform reseller yang bisa ditawarkan ke UMKM supaya mereka bisa langsung jualan dengan platform tersebut? Saya dengar sih ada beberapa ya, tapi saya belum banyak data yang saya dapat. Pertama, kalau misalnya teman-teman baru memulai UKM-nya, reseller itu adalah cara terbaik menguasai ilmu. Ikut aja lah reseller mana aja. Ikut aja jadi reseller dulu. Tujuannya adalah untuk memahami prosesnya dalam transaksi digital itu seperti apa. Terus kemudian platform-platformnya apa. Teman-teman ikut aja, banyak sekali ada platform-platform, ada contoh ya, ada Miso, ada Evermost, ada atau juga masih banyak yang lain juga, ada banyak. Saya juga dengan tim asosiasi bikin, Kang, jadi kita memasarkan produk UKM. Jadi kitanya resellernya, cuman produknya kita pilih. Sekarang ini kita sedang dalam tahap tanda tangan MOU nih sama teman-teman di Smesco. Kebetulan sekarang mindsetnya udah jadi digital nih Smesco, karena kayaknya Pak siapa ya kemarin ya, bosnya itu kan baru bosnya dan digital minded sekali. Jadi kita masarin produk-produk apa namanya UKM. Kalau teman-teman ada yang produknya produknya itu cocok sama kita mau masarin kok. Jadi di Asosiasi Digital Marketing sekarang ada 1.200 reseller yang dibina untuk memasarkan produk-produk dari UKM. Jadi kita punya program bantu UKM, bantu memasarkan produk UKM. Cuman memang kita pilih juga, Kang. Contoh nih, dia punya varian warnanya gimana, punya macam-macamnya gimana, itu ada tim yang khusus meneliti apakah produk ini fast moving, lakunya cepat, atau dia produk yang lama lakunya. Ada tantangan-tantangan sendiri ketika kita memasarkan produk-produk teman-teman UKM, tapi kita semangat terus karena tahu banget problem yang terjadi gara-gara corona ini luar biasa. Jadi kita bantuin teman-teman UKM untuk memasarkan produk mereka. Kira-kira gitu. Cobain aja semua platformnya lah. Ya, coba ya. Jadi tadi beberapa platform udah disebut tuh, salah satunya Evermost. Saya dengar Evermost juga banyak membantu UMKM. Nanti kapan-kapan kita bisa undang. Dan tadi kalau Pak Dian nanti akan ada kerjasama dengan Smesco untuk bisa membangun platform reseller untuk UMKM, kita tunggu nih. Mudah-mudahan nih, karena tadi banyak juga bagaimana cara memulainya. Nah, saya rasa di awal memang harus produk UMKM yang diproduksi sendiri atau reseller. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Dik.
Rison nih. Ini saya kenal beliau nih di Jambi ya, di Kabupaten Kerinci. Ini banyak para petani kopi di sana sebenarnya. Dan petani yang lainnya juga sayuran, karena daerah pegunungan di Gunung Kerinci. Nah, penghasil kopi terbaik sebenarnya Kang Dian. Hanya katanya bagaimana caranya nih digital marketing untuk jual bahan-bahan baku seperti pertanian. Ada solusi nggak, Kang Dian? Pertama saya minta dulu lah kopinya kelihatannya terbaik. Boleh nih. Bercanda. Tapi dikirim juga boleh lah, bercanda juga. Jadi teman-teman semua ada karakteristik dari produk. Kalau B2C ya tadi itu ke beberapa sosial media itu. B2B bisa ke LinkedIn, dan kemudian jangan lupa sekarang ini di digital itu luar biasa banget. Misalnya kan produknya kopi. Terus kopi ini yang lagi rame, kita tahu merek-merek banyak sekali di mana-mana di Jakarta yang sedang booming ya kan. Ada yang high fast moving si kopi. Terus kemudian kita bisa reaching out ke mereka sekarang, Kang. Ini saya pakai cara bootstrapping aja, nggak usah pakai cara yang susah. Teman-teman, langkah pertama yang paling mudah, segeralah join ke Instagram. Sekarang bos-bos yang pemilik startup kopi, toko kopi, apa semuanya ada di Instagram. Bertemanlah dengan mereka, dan jangan langsung pasarkan kopi ya ke mereka. Nggak sopan namanya, baru follow hari ini udah dagang gitu. Jadi pertama-tama teman-teman, selalulah ikutin live-nya mereka, selalulah komen di dalam setiap foto mereka dengan benar, bertahanlah 7 hari, 8 hari. Lakukan hal itu, don't worry, karena kalian kalau bisa komen pertama bahkan di situ. Setelah itu, setelah komen pertama, nontonin story-nya, ingat, kebanyakan bos-bos ini juga friends-nya nggak begitu banyak. Jadi yang nonton story-nya itu, kalau kalian nontonin terus, kelihatan mukanya, iya, dia lagi nonton nih, siapa? Nah, di situ teman-teman, baru boleh misalnya saya punya kopi kayak gini dari UKM gini, kirimkan barangnya ke sana. Asal jangan langsung pertama-pertama langsung aja jualan gitu, jangan, itu karena itu bukan gayanya. Kedua, setelah setelah Instagram, kedua adalah LinkedIn. Di LinkedIn saya baru aktif, Kang Iim, di LinkedIn. Ternyata LinkedIn bagus sekali. Jadi teman-teman masuk ke LinkedIn, search namanya, temenan, abis temenan, komenin semua statusnya dia dengan clever ya, bukan cuman mantap Kak, bagus begini, agak ada diskusi sehingga dianya juga senang sama kita. Habis itu kenalan. Banyak kok yang baik. Bagaimana saya juga menceritakan kita mau kenalan misalnya sama dirjen, sama siapa, dengan cara seperti itu kok bisa dilakukan sekarang. Kenalan sama presiden direkturnya Google Indonesia, caranya juga sama seperti itu. Itu cara bootstrapping, bisa Bapak langsung lakukan, nggak usah pakai strategi aneh-aneh, lakukan seperti berkenalan dengan tetangga. Cuman kali ini tetangganya virtual. Itu bisa langsung tuh. Kalau mau membahas strateginya sampai dalam sih memang agak lama, tapi yang itu bisa dilakukan lah mulai hari ini gitu. Oh ya, siap. Jadi tadi Pak Bik harus aktif ya di sosial media, khususnya Instagram. Jadi ada 2 tadi tuh yang disebut platformnya, Instagram, kemudian juga LinkedIn ya, LinkedIn harus aktif. Nah, nyambung nih, ada pertanyaan dari Mas Pratama Aditya. Kalau memang tadi disebut oleh Kang Dian Instagram, solusinya atau tipsnya untuk Instagram marketing apa aja Kang yang bisa dilakukan? Instagram marketing. Oke. Ini Adit anggota asosiasi juga nih, dia juga jagoan digital marketing nih. Jagoan digital marketing Adit nih. Terutama untuk produk-produk kecantikan, wah pokoknya paling jago lah Adit. Nah, dia nanya mungkin untuk yang lain, mungkin dia sih jago pemasarannya, untuk yang lain mungkin nanya. Nah, untuk produk-produk untuk di Instagram, teman-teman, yang biasanya orang lakukan adalah cuman 2 flow. Seluruh polanya cuman 2. Pertama adalah jadilah terkenal. Intinya nih kalau yang organik ya, jadilah terkenal, punya banyak follower, habis itu kadang-kadang jualan. Udah gitu flow gampangnya. Tetapi menjadi terkenal, punya 100.000, 500.000 followers itu nggak mudah. Cara mendapatkan dari 1.000 sampai dengan 50.000, dari 1.000 sampai dengan 50.000, modalnya hashtag.
Jadi hashtag Anda harus lebih dari 25-30. Instagram saya sekarang untuk mengikuti hal itu, saya juga jadi ada admin juga. Jadi teman-teman harus ada keseriusan mengenai hashtagnya ini. Dari 1.000 sampai dengan 10.000 itu gunakan hashtag-hashtag yang jumlahnya itu di bawah 50.000 pencariannya. Jadi jangan main asal tempel hashtagnya jualan, wah mati kita. Jadi kita pilih kalau kita misalnya di Instagram followers kita masih 1.000 sampai 1.500, 2.000 apa berapa, gunakanlah hashtag yang jumlahnya adalah di bawah 50.000. Ketika kita sudah followersnya sampai 10.000, baru boleh main hashtag yang jumlahnya 50.000 sampai 80.000. Kalau sudah followers kita bisa sampai 40.000, ini semua kan organik nih. Kalau 40.000 main giveaway, main bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah. Udah polanya begitu deh semuanya. Nah, orang-orang yang sampai 500.000 itu sampai 1 juta, polanya selalu giveaway. Bagi-bagi aja. Nah, orang-orang yang kasih tips-tips gratis, jadi bahasanya gini, kasih inspirasi, ujung-ujungnya dagang. Jadi inspirasi, dagang. Jadi harus begitu flow mainnya. Nah, terus mengenai status di Instagram itu, teman-teman yang sekarang itu lagi hot adalah, saya udah pantau beberapa orang paling top ya di dalam dunia Instagram itu, kebanyakan mereka upload 3 kali sehari. 3 kali sehari dengan konsepnya 2 yang awal dan yang akhir ini dalam bentuk carousel yang di swipe gitu sampai 10 itu tips doang isinya. Yang di tengah adalah quotes-nya dia, entah yang lucu, entah yang apa. Nah, yang ini kita bisa lakukan setiap hari. Kalau bisa teman-teman nggak bisa 3 ya 1. Waduh, susah banget nih, capek. Emang susah, emang susah, namanya organik gitu kan, namanya organik. Emang susah, tapi itulah caranya. Statusnya dalam bentuk gitu, pakai hashtag, ketika sampai angka 50.000, baru pakai giveaway. Kenapa giveaway di angka 50.000? Kalau kita modal nih, saya misalnya mau bagi-bagi 10 juta. Hari ini saya mau bagi-bagi THR Syawal. Bukannya THR sebelumnya, tapi THR Syawal. Ketika orang-orang nggak bagian THR, saya mau bagiin THR. Siapa yang bisa ini, tag ke temennya, bla bla bla, dan komen, dan lain sebagainya. Ternyata follower saya cuman 1.000. Terus yang ikutan kan cuma 1.000. Jadi efek viralnya itu menjadi sedikit. Jadi untuk dari kecil sampai cukup 50.000 itu, teman-teman main di value konten ya, dari mulai keseharian. Saya lihat di posting-posting saya juga keseharian itu penting. Ternyata bukan cuman value atau ilmu yang kita bagikan, tapi ada kegiatan keseharian kita di dalam posting-posting kita. Tapi kalau posting kita nggak berwarna, isinya keseharian hidup kita aja, itu juga nggak bagus. Atau cuman tips aja, itu juga nggak bagus. Dan teman-teman, berkelilinglah di Instagram, ini bootstrapping juga, yang nggak pakai uang ya, bootstrapping. Berkeliling di Instagram, berkenalan, dan kemudian kirimkan DM ke mereka, bagi-bagi sesuatu yang baik kepada mereka. Teman-teman, algoritma Instagram dulu itu bisa diakalin dengan cara begini misalnya. Follow unfollow udah nggak jalan. Terus kemudian momen yang paling penting adalah 1 jam pertama dari posting. Jadi dalam 1 jam pertama dari posting, kalau ada 50 orang langsung menjawab di posting kita, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang hot. Karena Instagram itu dia mengcopy kondisi di dunia nyata. Jadi di kondisi di dunia nyata itu kan, ini Kang Im kayaknya ini nih Kang, oke, udah balik lagi, sip. Nah, itu kira-kira tuh nyerocosnya kepanjangan deh kalau udah ngomongin Instagramnya. Cara terakhirnya itu bisa pakai berbayar. Jadi polanya gitu, inspirasi, giveaway, jualan. Inspirasi, giveaway, jualan. Dah gitu deh. Mainannya begitu. Walaupun banyak yang harus kita lakukan di dalamnya ya. Jadi perlu waktu tersendiri untuk bahas itu. Menarik. Nah, tadi tipsnya tuh teman-teman dari Pak Dian, bagaimana kita menambah follower kita dan memulai usaha kita di Instagram. Nah, kalau sekarang ini saya juga udah mulai lihat mereka udah memanfaatkan Instagram yang ada tulisannya bersponsor atau sponsor ya, Instagram Ads atau Facebook Ads juga.
Kapan UMKM harus memanfaatkan itu? Kalau tadi kan Pak Dian juga udah menyampaikan bahwa kalau follower kita masih di bawah 10.000, kita main di hashtag. Kalau udah di atas 10.000 ke atas, hashtagnya yang follower hashtagnya udah 50.000 ke atas. Kemudian kalau 50.000 ke atas sudah mulai main giveaway. Nah kalau udah harus berbayar, tadi sempat disinggung berbayar, iklan berbayar di Instagram atau Facebook, kapan mereka harus bisa mulai itu, Kang? Oke. Tahu nggak ya? Problem kita itu adalah problem mencoba pertama. Jadi teman-teman anggaplah sebagai ongkos nyoba. Jadi itu pas nyoba, aduh takut padahal cuma 25.000. Tapi kalau nyetak brosur berani 25.000. Nyetak brosur berani, masang iklan nggak berani. Nah, tujuan masang iklan di Instagram, catat ya, penting. Tujuan pasang iklan di Instagram bukan langsung dapat bayar. Tujuan pasang iklan di Instagram dapat nomor WA. Dapat nomor WA, kemudian di follow up. Bukan langsung jualan. Hebatnya di Instagram itu, udah gini teman-teman, iklan Anda itu sukses atau enggak, itu dilihat sampai 10.000 orang. Kalau sudah di-display sampai 10.000 orang, ternyata misalnya angka return-nya di bawah 4% database-nya, maka kurang bagus iklannya. Tapi jangan matiin sebelum sampai angka 10.000, karena kita perlu tahu dulu nih, iklan kita udah disebar ke sekian banyak orang. Kedua, pilihlah metode radius. Jadi jangan pakai kotak. Kalau bisnis Anda, misalnya gini, bisnis Anda bisa kirimnya cuma di daerah tertentu, pakai radius itu. Terus gunakan kata-kata yang personal dalam iklan. Kalau kita beriklan misalnya di daerah Monas, dan radiusnya 5 kilo dari Monas, bahasanya gini, jika Anda, khusus untuk Anda yang berada di sekitar Monas dan menggunakan handphone iPhone, maka Anda mendapatkan diskon sekian dengan mengklik link ini. Klik, dia masuk, dan dia ngisi nomor WA-nya dan lain sebagainya. Nah, di Instagram bisa melakukan itu. Bisa melakukan lokasinya, dan kita bisa menyapa dia berdasarkan lokasinya itu. Dan orang merasa, gue banget tuh. Gue lagi di Monas, handphone gue iPhone nih. Kok pas bener nih? Ya udah deh, saya mau deh. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan dalam beriklan. Jadi poin pertama tadi adalah angka 10.000 untuk mengukur. Kedua, teman-teman, beriklan ya, teman-teman ya. Kalau kita iklan pakai brosur, kita dibuang brosurnya, kita belum tahu dia suka apa enggak. Beriklan di digital itu, orang itu pasti suka sama kita. Karena kita memilih berdasarkan target interest-nya. Nah, kemudian di Instagram itu beriklan itu untuk dapat nomor telepon, bukan untuk dapat penjualan. Dari nomor nantinya akan terjadi penjualan, tetapi kenapa ngumpulin nomor telepon? Karena kita akan follow up dia dengan hal-hal yang lebih baik daripada di iklan itu yang space-nya sedikit. Jadi teman-teman ambil nomor telepon, follow up, ambil nomor telepon, follow up. Jadi goalnya adalah menimbun database. Bukan menimbun APD, tapi menimbun database. Ya, jadi teman-teman ingat tuh ya, kalau di Instagram bukan langsung kita berjualan langsung, malah tadi sehari 3 kali posting itu semuanya edukasi tuh. Tadi Pak Dian ada 2 kasih tips gitu ya, yang satunya quote gitu ya. Justru nggak ada yang jualan langsung, tapi bagaimana bisa mereka merespon kita kan kemudian mendapatkan nomor handphonenya untuk di follow up. Nah, saya sempat lihat di Instagram Kang Dian Martin nih, ada jurus posting dapat nomor telepon, nomor HP. Apa Kang? Ada 5 katanya. Apa aja tuh 5 jurusnya? Ya, itu 5 jurusnya, contohnya salah satu jurusnya adalah minta langsung. Jadi minta langsung minta ke orangnya. Jadi sengaja saya selalu kalau dalam langkah-langkah itu, langkahnya yang sesederhana mungkin. Setelah kenalan kita minta dari Facebook atau apa. Atau Instagram kita, mohon maaf bisa diskusi lebih lanjut nggak misalnya. Sama followers kita, bayangin ya. Punya database sampai 2.000 yang adalah follower kita atau 500, itu zaman dulu tuh susah loh. Sekarang tuh kita bisa dapat itu nomor WA-nya mereka dari Instagram yang kita minta. Nah, tapi di dalam tips itu saya kasih tahu juga bahwa kita harus punya sesuatu. Orang yang meminta itu karena dia sudah memberi. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung minta. Memberi dulu, misalnya kebetulan saya anggota OKOC nih, saya ingin memberikan beberapa tips dan juga fasilitas dari OKOC untuk Bapak atau Ibu. Nah, kebetulan
untuk memberikannya, ini ada beberapa link dan lain sebagainya, bisa ada nomor WA-nya nggak? Saya mau kirimkan atau bagaimana? Cuma kita harus memastikan di halaman Instagram kita juga sudah representatif terhadap OKOC-nya. Jadi nggak ujuk-ujuk, ini siapa orang ngaku-ngaku OKOC, tapi di halaman Instagramnya nggak ada urusan gitu. Nah, jadi harus ada kesinambungan antara profilnya dia dengan apa yang dia berikan. Saya dan tim juga melakukan contohnya. Bapak, Ibu, salam kenal. Terima kasih sudah follow saya di Instagram ini. Kebetulan saya baru saja menulis buku. Nah, teman-teman juga bisa download buku saya di Google Play. Nah, terus kemudian ini ada buku hadiah dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau 153 halaman tentang copywriting, gratis, full color, ada ilustrasi. Silahkan baca. Dan kalau bagus, mohon dituliskan testimoninya. Dan jika berkenan, mungkin kita bisa berkenalan dengan apa di nomor WA saya ini. Kita minta nomor WA dengan cara begitu tuh orang nggak marah sama kita gitu. Kalau ujuk-ujuk diminta nomor WA, pernah ada yang begitu di Instagram yang belum pernah ngobrol sekalipun sama saya, Pak, ada nomor WA-nya nggak? Boleh minta. Kayaknya Kang Im juga nggak mau kasih tuh. Ngeri juga kan? Kira-kira gitu, jadi, Kang. Ya, jadi di awal teman-teman Pak Dian menyampaikan bahwa yang paling sederhana adalah di WA. Jadi sosial media untuk menunjang kita biar kita bisa berkomunikasi dengan calon pembeli kita melalui WA. Dan database ini penting ya, karena semua bisnis itu yang penting adalah database sehingga bisa membangun loyalitas pelanggan dari database yang kita pegang. Nah, Kang Dian terakhir, tips ada nggak? Ini ada yang nanya juga, pengen tahu tips menggunakan WA bisnis. Sekarang udah beralih ke WA bisnis. UKM bisa nggak menggunakan WA bisnis dan apa tipsnya untuk bisa memanfaatkan WA bisnis? Besok kebetulan saya mau posting ya Teteh, kok tahu aja. Saya mau posting tuh carousel begitu WA bisnis. Teman-teman status-status saya yang WA bisnis silahkan diambil ya dari Instagram, di download silahkan. Udah dalam bentuk buku kayak buku begitu, ada langkah-langkahnya. Pertama, bukan hanya UKM tapi personal pun bisa menggunakan WA bisnis. Terus kita bisa mendisplay produk, bisa kelihatan sama orang yang ini sama kita. Tetapi lagi-lagi, hal itu semua adalah fitur, Kang. Fitur tuh semua orang bisa tiru. Kalau saya pasang WA bisnis, Kang Im pasang WA bisnis, 38 peserta ini, di sini pasang WA bisnis, terus followernya dia, akhirnya ada 10.000 WA bisnis, semuanya make. Ya kan? Nah, yang menjadi utama bukan fiturnya. Seperti WA, seperti Instagram, anggap itu kayak tetangga Anda. Jadi Anda tuh kalau udah pakai WA bisnis, pastikan tim Anda atau diri Anda sendiri itu menonton story-nya orang-orang yang bersama Anda. Nah, hari pertama tuh. Hari kedua komenin tuh story-nya. Hari ketiga juga sapa di grup. Kalau Anda pengen posting ke sebuah grup ya, ini cara mendapatkan nomor juga nih ke sebuah grup WA. Jangan ujuk-ujuk posting, meskipun itu berbagi. Karena semua orang langsung abis kita posting, semua juga posting berbagi semua. Waduh, jadi orang tuh nggak ada yang lihat, nggak ada yang reply, udah di-reply sama berbagi orang. Jadi yang harus kita lakukan adalah, sebelum Anda posting, 3 hari sebelumnya, Anda itu ngobrol dulu sama para penggawa di grup itu. Ngobrolnya jangan ngobrol ngalor gitu, makasih ya tipsnya kemarin, gini. Ngobrol lah sama 20 orang, 3 hari. Hari keempat posting, itu rame postingan kita. Di komen, oh siap bos, ini. Akhirnya yang lain juga nggak enak gitu. Jadilah kita bisa membangun. Karena pada intinya apa? Yang bisa main sosial media tuh yang biasa bersosial. Gunakan jiwa sosial kita, dan itu jadikan sebuah aktivitas di platform-platform itu. Gitu Kang Im kira-kira. Ya, teman-teman, manfaatnya besar banyak ya yang di WA ini, WA bisnis kita bisa manfaatkan. Tadi saya juga udah membaca tuh, tadi salah satu tips Pak Dian adalah kita aktif di story atau status di WA ya. Dan ternyata tadi ada postingan komen yang bilang saya jualannya lewat status di WA, alhamdulillah udah banyak katanya. Nah, itu luar biasa. Jadi silakan teman-teman yang baru, tadi saya lihat, wah nyesel nih baru join 5 menit lalu. Nah, tapi ini tayangannya ada
di YouTube, jadi live dan bisa ditonton kembali di YouTube dan juga Facebook OKOC Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang baru datang telat, dan juga bisa langsung komunikasi dengan Pak Dian Martin. Caranya follow Instagram beliau ya di Dian Martin News, ya. N-nya tapi satu ya. Nah ini yang ada di saya pin komen kami bersama pakar digital marketing Dian Martin New. Nah, Kang Dian terima kasih, ini sudah alhamdulillah sudah dikasih ilmunya, semuanya menulis ilmunya banyak Pak, alhamdulillah, dan pada senang mereka, dan nanti ini katanya tipsnya sangat bermanfaat luar biasa ini dari Perdani Vidya, kemudian juga banyak sekali alhamdulillah katanya. Dan nanti teman-teman bisa nyambung langsung ya sama Pak Dian Martin. Mungkin Pak Dian Martin bisa menyampaikan bagaimana bisa bergabung dengan asosiasinya nih sebelum 30 detik sebelum takut habis waktunya terputus. Silakan Kang Dian. Klik aja di link bio saya, udah gitu dah. Oh ya. Klik aja di link bio saya. Takut terputus karena 30 detik lagi. Di bionya. Sekali lagi terima kasih, langsung harus komunikasi dan jadikan Pak Dian Martin mentor kita ya, karena beliau adalah pakarnya di digital marketing. Nanti insya Allah kita akan undang lagi Kang Dian. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berbagi juga di komen. Maaf saya nggak bacain komennya satu-satu. Terima kasih partisipasinya. Pak Dian Martin, terima kasih banyak. Insya Allah kita terus komunikasi ya. Kita berbagi lagi ke teman-teman lain. Ya, sekali lagi teman-teman, terima kasih dihadir di OKOC Leader Club. Nanti insya Allah ini akan rutin tiap minggu ya. Kita akan rutin tiap minggu, pantau terus di Instagram okoc.indonesia. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OKOC. Terima kasih.